Viral, Gubernur Jawa Barat turun ke bantaran sungai untuk membersihkan sampah yang menutup aliran sungai. Tampak Kang Deddy Mulyadi begitu antusias dan tidak sama sekali merasa jijik dengan sampah yang ada. Tentu hal ini merupakan tindakan yang sangat positif mengingat status Kang Deddy sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat memberikan kesan dan pelajaran langsung baik untuk jajarannya maupun masyarakat Jawa Barat pada umumnya untuk terus menjaga kebersihan lingkungan. Saya sampaikan ketika orang Jakarta mengatakan ada banjir kiriman dari Bogor, orang yang membangun villa, yang menutup daerah aliran sungai, yang menutup hulu-hulu gunung di Jawa Barat kan orang-orang Jakarta juga, bukan orang Jawa Barat sebenarnya. Nah, untuk itu kesadarannya, yang harus sadar pertama itu orang-orang Jakarta dan orang-orang yang memiliki kontribusi yang besar membangun rumah besar-besar di daerah pegunungan di Jawa Barat. Yang sekarang sadar karena akhirnya balik lagi ke Jakarta. Kan ada alih fungsi 1.600 hektar. Iya Bang. Yang PTPN-nya harus cabut itu rencananya. Kembali lagi jadi kebun teh. Kalau PTPN angkat tangan karena nggak punya duit, udah sama kita dihutanin aja, Pak. Setuju, Pak? Bapak setuju nggak? Satu, kalau PTPN nggak punya duit untuk ngurus teh, nanam teh, sama kita dihutanin aja, Pak. Siap, Ya, Pak? Wah, persis itu, Pak. Setuju kan? Persis, Pak. Setuju. 1.600 hektar lahan di puncak Jawa Barat dialih fungsikan, bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga berpotensi sarang korupsi. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kembali bertindak setelah membongkar hibiscus fantasi di puncak yang ilegal. Kini giliran PTPN yang disorot. Lahan yang seharusnya jadi kebun teh malah terbengkalai. Kang Deddy tegas, kalau PTPN tak punya uang untuk merawatnya, lebih baik dihutanin kembali. Ini langkah berani yang harus kita dukung. Tapi solusi terbaik bukan hanya menunggu PTPN angkat tangan. Kang Deddy dan PTPN harus duduk bersama, mencari jalan keluar. Apakah tetap jadi kebun teh atau dikembalikan ke hutan? Bagaimana pengelolaannya agar bermanfaat bagi masyarakat? Yang pasti, aturan harus ditegakkan. Alih fungsi lahan yang tak sesuai bukan hanya soal bisnis, tapi juga syarat dengan kecurangan, suap, dan korupsi. Maka aparat hukum, Kejaksaan Agung, KPK, dan kepolisian harus turun tangan. Siapapun yang bermain di balik alih fungsi ilegal harus diusut dan diproses hukum. Kang Deddy sudah bertindak. Sekarang, kita dukung langkahnya untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan alam. Apa pendapatmu? Tulis di komentar. Subscribe Nandang Nendang untuk update terbaru politik Jawa Barat. Sisi kanan, lahannya lahan siapa? Kenapa bisa berubah jadi hak milik? Kan ini sungai. Ya makanya kan sungai itu di mana-mana ya sungai. Iya. Kenapa sungai berubah jadi hak milik? BPN, ya kita lihat dong. Bisa dicabut loh, Pak. Iya. Kita sudah Kan sertifikat laut juga bisa dicabut. Kemudian ya yang di Subang dihilangkan sertifikatnya kan dicabut. Yang Jakarta dicabut. Kalau kemarin sertifikat laut dicabut. Masa sekarang nanti BPN saya ngomong ke Pak Nusron, Kementerian ATR. Iya, Pak. Masa sungai nggak mungkin sungai berubah jadi sertifikat. Nggak mungkin. Sungai mah sungai dari dulu ke Walungan. Kenapa bisa berubah jadi hak milik? Kan ini sungai. Ya makanya kan sungai itu di mana-mana ya sungai. Iya. Kenapa sungai berubah jadi hak milik? BPN, ya kita lihat dong. Bisa dicabut loh, Pak. Iya. Kita sudah Kan sertifikat laut juga bisa dicabut. Kemudian ya yang di Subang dihilangkan sertifikatnya kan dicabut. Yang Jakarta dicabut. Kalau kemarin sertifikat laut dicabut. Masa sekarang nanti BPN saya ngomong ke Pak Nusron, Kementerian ATR. Iya, Pak. Masa sungai nggak mungkin sungai berubah jadi sertifikat. Nggak mungkin. Sungai mah sungai dari dulu ke Walungan. Ya artinya gini loh. Yang Cikeas juga sama kan, bahwa terjadi perubahan alih fungsi lahan. Asalnya daerah bantaran sungai berubah menjadi perumahan hak milik. Ya. Jadi ketika sungainya mau dinormalisasi, bahkan mau dilebarkan,
terkendala, ya harus diselesaikan tahun ini. Mau tahun depan saya nggak mau judulnya ini. Nah, ya makanya harus selesai. Nah itu termasuk yang nanti menjadi bahan rapat bahasan besok dengan ATR. Datanya aja bawa. Yang itu aja dulu, alatnya masuk dulu nggak bisa di mana? Alat masuk dulu sih. Jadi ketutup ya. Ya gini aja. Sekarang gimana caranya? Ini alat bisa masuk ke sana. Gimana caranya? Kalau harus lewat perumahan ya lewat perumahan, gak ada masalah. Saya meminta izin sama mereka, saya jebol tembok. Kalau ini udah tanggul kita, Pak. Mana ini? Udah tanggul beton Udah tanggul beton permanen. Terus gimana caranya alat bisa masuk ke situ? Dari situ, Pak. Bisa. Ponton. Nah, akses buangan kan sekali ditaruh ini kan harus Ya udah. keluar, Pak. Iya, pakai ponton. Alatnya tambah. Ada yang kerja di sini, ada yang kerja di sana. Itu, Pak. Kalau dengan saya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang bisa harus bisa. Siap. Beda, Pak, caranya, Pak. Iya. Bapak sini, biar publik tahu apa sih masalah kita. Tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas. Sungai Bekasi, Pak. Enggak, Nah, ini. tadinya rencananya mau ke Sungai Cikeas. Ya. Pertemuan dengan Sungai Cilengsi. Cilengsi dan Bekasi. Pertemuan dengan Sungai Bekasi, ya kan, alat itu. Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana. Karena bibir Sungai Cikeasnya, Sudah bersertifikat. daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya, Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya, Pak. Ya kan, tidak Iya, bisa Pak, dilakukan karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan. Tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya, ya harus direlokasi. Pertanyaan Bapak, ngomong dengan keyakinan nih Pak. Bapak dari mana? BBWS, Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya? Asalnya ya milik Yang tegas, sungai, Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Oke. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan dan tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain dan merugikan. Ingat loh, ini dia ngambil sungai ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun. Ya, oke? Oke, Pak. Harus berani. Siap, Pak. Tegas. Biar orang tahu, Pak, kalau nggak gini susah, nggak viral, nggak ditanggapin. Oke, sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Betul? Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai yang disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Betul? Jadi nanti kita turun ke sana Pak, milih banjir, milih ridoken sungaina, gitu aja ya. Oke. Ini omong lagi. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan? Karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah, tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari paket 6. Paket 6. Paket 6. Ya, betul. Sebelumnya paket Daerah- 7. Betul, Bapak. Terus? Untuk pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus Karena terkendala oleh masalah lahan. lahannya sudah berubah lagi. Betul, Bapak. Dipilih oleh perorangan dan juga ada perusahaan. Oh, ini atuh nu jaraha teh Indonesia teh loba-loba teuing Gusti. Aisyah teh ngeri walungan disertifikatkeun. Ini jadi kalau kemarin saya sampai nekat iuran ngumpulin 500 miliar, sebenarnya nggak mesti. Karena proyeknya sudah ada, tapi tidak berjalan. Dikarenakan daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas, serta Sungai Cilengsi, tanahnya sudah bersertifikat. Untuk itu harus dituntaskan. Oke Pak, Siap, Pak. jalan terus Pak. Paling disomasi. Jadi
tidak akan ketemu ini masalah sungai yang berubah jadi sertifikat kalau tidak ada inisiatif saya ini dikeruk. Nggak akan ketemu Pak, Bapak nggak akan ketemu saya kalau saya tidak minta PSDA untuk kerahin alat. Nggak akan ketemu, makanya perlu turun ke lapangan begini. Sini coba, sini. Siapa ya? Dulu kemarin sudah ada proyek di sini. Sudah ada proyek di sini. Sudah. Terus kemudian proyeknya tidak optimal, seharusnya ini dibikin tanggul. Tetapi tidak bisa dibikin tanggul karena tanahnya sudah berubah, sertifikatnya hak milik. Milik, Pak. Jadi banjir ini sebenarnya alam apa diciptakan? Diciptakan oleh manusia, Pak. Karena manusianya hulunya dikuasai, hilirnya dikuasai. Hulurnya digunduli, hilirnya didangkali dan dipagari. Itu problem. Dari sisi solusi, solusinya apa kalau sudah Cikeas penuh dengan perumahan? Kalau kita ingin normalisasi Sungai Cikeas dan Cilengsi. Lagi dikaji dulu Pak. Jadi ada 8 titik. Kajinya jangan kelamaan Pak. Maksudnya ya per hari ini. Soalnya kalau kaji di kementerian setahun pengajiannya. Kajiannya sudah selesai. Oh sudah selesai. Sudah selesai. Pelaksanaannya kagak. Soalnya di pemerintah ini banyak proyek pengkajian Pak. Tapi proyek pelaksanaan nggak ada. Lambat. Pasti kan gaji dari Iya. sampai tanahnya itu bersertifikat juga di situ. Ya udah, sok nanti kita komprehensif dengan Pemprov kita bahas. Nanti kita cari solusi bersama. Gitu. Harus selesai Pak. Kalau saya mah sekali turun harus selesai tuntas. Saya itu nggak ada istilah mentok, tabrak kalau saya mah. Kalau untuk negara Pak. Kenapa saya berani? Kepentingannya negara kok. Kalau kepentingan diri sendiri ngapain gini-gini? Kak, berapa pakai siapa? Kurang diberi baju aing sih. Ini maksudnya dihalang ini Pak. Ayo. Akan ribut saya Pak. Ya, bukan Les. Bentar. Halangin ya. Udah. Sini. Nih. Wah, cepat. Pakai. Ini pakai di bawah. Itu nggak nyampe kan pakai di bawah. Pakai. Pakai di handap sama. Sarungkan. Mantap. Ini pantai. Mantap kan? Aduh. Siapa kaos mahal itu goblok? Kita main bola turnamen Pak. Selain urusan turnamen bola itu kaos mahal, kaos murah. Warisan itu Warisan. Warisan tim apa nih? Keren kan? Keren Pak. Keren kan? Bapak ngerana saha? Oh dia di sana. Hah? Ini. Ngerana saha? Samut Pak. Samud. Pamajikan di mana ya nak? Di Bojong. Di Bojong. Di desa mana? Bekari. Musik. Nggak berapa penting tengah kapan pamajikan? Amun geus 2 puting. 2 penting. Muntiris kumaha ayeuna? Wayana kompor mana deket. Benar. Bapak domba cenah. Pokoknya enak pakai baju kan? Salamnya. Nah, cager. Alhamdulillah. Sehat.